Puji Tuhan. Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Stumoran. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita berdoa. Bersabdalah Tuhan kepada kami, dan terangkan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hikmat dan bijaksana menyertai kami di dalam mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 30. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu demikian sabda Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perdagangan manusia atau penjualan manusia sudah sejak dahulu kala terjadi. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, kita sering sekali menjumpai istilah manusia diperjualbelikan. Kadang-kadang manusia diperjualbelikan oleh karena terjadi peperangan. Ketika suatu bangsa dikalahkan, orang-orang yang dikalahkan itu diperbudak. Lalu kemudian mereka diperjualbelikan oleh bangsa yang menang terhadap mereka. Ada juga perjualan manusia disebabkan oleh karena kemiskinan. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan makanannya, tidak mampu hidup dari penghasilannya, mereka menyerahkan diri untuk diperjualbelikan. Ada juga orang yang diperjualbelikan oleh karena keturunan daripada para budak. Anak-anak budak yang lahir di rumah tuannya kadang-kadang diperjualbelikan di pasar bebas. Tentu saja
Bapak dan Ibu, saudara-saudara, penjualan manusia ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk di dalam tragedi kemanusiaan. Sekalipun itu pernah terjadi, tetapi hal itu merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak terjadi lagi di dalam kehidupan manusia hari ini dan yang akan datang. Penjualan manusia kadang-kadang juga terjadi oleh karena adanya keinginan manusia itu untuk tidak disaingi oleh siapapun, untuk mempunyai hak atas orang-orang yang lain. Hari ini dalam teks yang kita baca, kita melihat bagaimana Yusuf, anak Yakub, diperjualbelikan. Dan yang paling sangat menyedihkan, yang menjual itu bukanlah orang lain, bukanlah bangsa lain, dan bukan orang yang jauh dari Yusuf. Yang menjual itu adalah saudara-saudaranya sendiri, yakni Yehuda dan saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang Yusuf bukanlah saudara mereka yang lahir dari satu ibu. Yusuf dilahirkan oleh Rahel, sedangkan Yehuda dilahirkan oleh Lea. Begitu juga dengan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga boleh saja mereka mengatakan, memang betul kita satu ayah, tetapi lain ibu. Bisa saja mereka sedikit tidak suka kepada Yusuf, tetapi mereka harus paham, mereka tetap merupakan satu keluarga, yakni anak-anak Yakub. Semestinya hubungan pertalian darah ini telah kuat untuk mencegah adanya niat untuk menjual saudaranya. Mestinya hubungan darah ini justru mereka harus saling mengasihi, sekalipun mungkin ada orang yang diistimewakan, sebagaimana Yusuf diistimewakan oleh Yakub sebagai anak kekasih, tetapi semestinya tidak sampai harus menjual Yusuf sebagai suatu tanda kebencian mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rasa benci itu semestinya tidak melahirkan dosa yang berkelanjutan. Ketika kebencian saudara-saudaranya ini semakin memuncak dan menjual Yusuf kepada orang-orang Midian, maka tindakan ini sama sekali telah menghancurkan persaudaraan. Bahkan lebih daripada itu, mereka sama sekali tidak menghargai hak Yusuf sebagai orang yang pantas hidup dan merdeka, pantas untuk melakukan kegiatan-kegiatannya sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang bebas diperjualbelikan kepada siapapun. Di dalam teks ini dikatakan bahwa Yusuf baru saja sampai kepada mereka. Bapak dan Ibu, Yusuf ini ditugaskan oleh Yakub untuk melihat saudara-saudaranya yang mengembalakan ternak mereka. Tentu saja apa yang telah dilakukan oleh Yusuf ini semestinya dianggap sebagai suatu tanda cinta, tanda kasih, bahwa Yusuf hormat kepada bapaknya Yakub dan menuruti perintah bapaknya Yakub. Dan dia pun mengasihi saudara-saudaranya dengan cara
berani meninggalkan rumah ayahnya untuk pergi mencari saudara-saudaranya di pengembalaan ternak, yang tentu saja sepanjang perjalanan bisa saja dia mengalami berbagai mara bahaya di sana. Tetapi Yusuf tidak mempersoalkan itu demi menunaikan tugas yang disuruh oleh ayahnya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semestinya tindakan Yusuf ini paling tidak dihargai oleh saudara-saudaranya sebagai tindakan kasih, tindakan cinta, bahwa dia peduli dengan saudara-saudaranya, bahwa dia respect dengan nasib saudara-saudaranya, bahwa dia sungguh menginginkan agar saudara-saudaranya tetap di dalam keadaan aman dan selamat. Tetapi apa yang diterimanya? Baru saja ia sampai kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya itu menanggalkan jubahnya, jubah yang maha indah, dan mereka lalu memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Tindakan ini, Bapak dan Ibu, sekali lagi sebagai suatu tindakan yang kita katakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada rasa persaudaraan. Bahkan kita dapat mengatakan ini sebagai tindakan yang biadab. Oleh sebab dia memasukkan saudaranya Yusuf itu ke dalam sumur, bahkan telah berikhtiar untuk membunuhnya supaya dia mati di sumur itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, cinta kasih telah hilang di hati saudara-saudaranya ini terhadap Yusuf. Yang mereka ingat hanyalah kebencian mereka, yang sekalipun sebenarnya tidak pantas mereka balaskan kepada Yusuf. Sebab Yusuf hanya menerima cinta dari Yakub dan tidak membuat dirinya menjadi sombong sehingga tidak peduli kepada saudara-saudaranya itu. Yakublah yang memperlakukan Yusuf secara berkelebihan. Yusuf sendiri belum pernah di dalam teks Alkitab meminta perlakuan khusus dari ayahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kebencian itulah yang di dalam teks ini menjadi dasar untuk mereka memperjualbelikan Yusuf, saudara mereka. Hati-hati, Bapak dan Ibu. Jangan sampai tertanam kebencian di hati kita terhadap saudara-saudara kita. Karena ketika kita membenci saudara-saudara kita, maka kemungkinan besar kita akan seperti saudara-saudara Yusuf ini, dapat memperjualbelikan adik-adiknya, dapat memperjualbelikan saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hilangkan kebencianmu supaya jangan sampai terjerumus ke dalam dosa perjualbelian manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika mereka melihat satu gerombolan, melihat satu kafilah, yakni kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya, membawa damar, balsam, dan damar ladam, mereka langsung terpikiran ide yang baru. Bagaimana kalau kita menjual Yusuf? Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka mencari keuntungan di tengah-tengah kesedihan Yusuf. Mereka mencoba apa yang mereka dapat, seperti dikatakan oleh Yehuda. Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Oleh karena itu, marilah kita jual dia. Apa untungnya? Bapak, Ibu, saudara-saudara,
orang yang mencari keuntungan bagi dirinya di atas penderitaan orang lain, terkutuklah dia. Dia boleh sama seperti Judas yang menjual Yesus, yang akhirnya dia tidak mendapat apa-apa dari hasil penjualannya. Yehuda akan menanggung akibat yang sangat memalukan dari hal ini. Kita akan membaca nanti di dalam Kejadian pasal 45. Ketika Yehuda harus bertanggung jawab terhadap keselamatan adiknya Benjamin, dan dia mempertaruhkan nyawanya demi Benjamin. Dia yang begitu gampang menjual Yusuf, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menjamin nyawa Benjamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, perjualbelian terjadi. Yusuf dibawa orang Midian ke Mesir, dan di sana dia dijual kembali dan menjadi budak di Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, boleh saja ada penyesalan di dalam diri kita, tetapi penyesalan sering sekali datang terlambat, sebagaimana Ruben. Ruben menyesal telah membuat adiknya masuk ke dalam sumur, telah ikut dalam merancang apa yang harus dilakukannya kepada adiknya, dan Ruben melihat sumur yang kosong dan tidak ada lagi adiknya di sana, dan dia menyesal dan mengatakan, "Kemanakah aku ini? Kemanakah aku ini?" Artinya, apa yang harus kupertanggungjawabkan kepada Yakub, ayah kami? Apa yang harus saya katakan? Tentu saja Bapak dan Ibu, Ruben sebagai anak sulung Yakub, dia bertanggung jawab terhadap keselamatan adiknya. Sebagaimana Tuhan menuntut kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu Habil?" Anak sulung harus menjaga seluruh keluarga. Karena anak sulung adalah kebanggaan orang tua. Sebagai anak yang harus mempertanggungjawabkan seluruh orang-orang yang ada di rumah itu, yakni adik-adiknya. Kemanakah mukaku ini? Apa yang harus kupertanggungjawabkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, semestinya Ruben harus benar-benar bertanggung jawab memimpin adik-adiknya untuk tidak melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Tetapi dia bukanlah seorang pemimpin yang baik. Dia bukanlah seorang kakak yang baik. Dia bukanlah seorang abang yang pantas untuk menjadi teladan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dia kehilangan martabatnya sebagai anak yang sulung yang akan memimpin Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, penjualan manusia pada zaman sekarang ini bisa saja terjadi, baik oleh karena kemiskinan. Banyak orang memperdagangkan manusia, mempekerjakan manusia yang masih di bawah umur. Bahkan banyak orang yang menjual para wanita ke tempat-tempat maksiat, menjual anak-anak kecil ke berbagai perusahaan-perusahaan untuk dipekerjakan, bahkan sampai mengirim ke luar negeri tenaga-tenaga muda yang belum berumur 17 tahun dengan memalsukan berbagai identitas jati dirinya. Stop penjualan manusia. Jangan kita perbuat. Karena ini adalah penghinaan terhadap pencipta. Penjualan manusia adalah kekejian bagi Tuhan. Penjualan manusia berarti kita mengkhianati hak kemerdekaan seseorang yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Stop penjualan anak. Stop penjualan perempuan. Stop penjualan orang-orang yang berada di dalam kemiskinan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku yang menentang penjualan manusia, dan kita membebaskan mereka dari praktek-praktek yang menjerat mereka sehingga dijual kemana saja.
Karena firman Tuhan tidak menghendaki adanya penjualan manusia. Dan setiap orang yang melakukannya akan mendapatkan kehancuran hidupnya sendiri. Sama seperti Judas yang akhirnya bunuh diri setelah menjual Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kiranya kita menjadi berkat bagi Tuhan. Kita akan diberkati karena kita tetap menghormati sesama kita, tetap memberikan hak kemerdekaan kepada seseorang. Sekalipun dia miskin, kita tetap menghormati dia dan memberikan kepada dia hak untuk hidup. Sekalipun saudara-saudara kita mungkin banyak yang kekurangan, banyak yang ada di dalam penindasan, tetapi kita menghormati mereka sebagai manusia yang bebas. Sekali lagi, hentikan perdagangan manusia. Sebab perdagangan manusia dibenci oleh Allah. Karena perdagangan manusia telah mengambil hak manusia itu untuk bebas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu mengajari kami untuk kami boleh mengasihi sesama manusia. Banyak orang yang hidupnya mungkin melarat, menderita, bahkan tidak punya apa. Tetapi kiranya kami boleh menolong mereka, bukan malah sebaliknya melakukan praktek perdagangan manusia, mengambil keuntungan di antara kesengsaraan mereka. Ajarkan kepada setiap orang di dunia ini Tuhan, terutama kepada orang-orang yang percaya kepadamu, agar justru menolong orang-orang yang terjerat di dalam perdagangan manusia dan membebaskan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam.